Kemudian kita lanjutkan. Mana? Fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Maka keluar ianya Nabi Musa minha darinya kota, khaifan dalam keadaan takut, yataraqqabu dalam keadaan mengintip-ngintip. Nanti kita lihat maksudnya. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi najini minal qaumil zalimin, ya Allah selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ringkas pendek doa Nabi Musa, tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah doa Nabi Musa yang dikabulkan Allah. Apa makna ayat ya? Artinya, wajah rajulun min tarafin min atrafi madinata Misra. Datanglah oleh seorang laki-laki dari satu ujung dari ujung-ujung kota Mesir. Yas'a musri'an, dalam keadaan berlari ia cepat-cepat, dalam keadaan berlari cepat, tergopoh-gopoh, menggambarkan seseorang yang pengen menyampaikan satu berita penting ya. Menggambarkan seseorang yang pengen menyampaikan berita penting. Nahwa Musa, dia berlari ke arah Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, maka berkata ianya laki-laki baginya Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inna zu'ama'a qaumi fir'auna qad admaru qatlak. Sesungguhnya tokoh-tokoh dari kaum Musa itu qad admaru. Mereka merencanakan, admaru menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Mereka merencanakan akan membunuhmu. Nah, ini berarti laki-laki ini kemungkinan besar tinggal dalam istana Fir'aun. Sehingga segala pergerakan yang terjadi dalam istana, beliau ini paham. Cuma beliau laki-laki soleh kan? Ya Musa, wahai Musa, inna zu'ama'a qaumi Fir'aun, sesungguhnya tokoh-tokoh dari kaum Fir'aun itu qad admaru. Sungguh mereka merencanakan akan membunuhmu. Fakhruj min hadhil madinati ila makanin akhara. Maka keluarlah kamu dari ini kota ke tempat yang lain. Cari tempat yang aman. Ini tempat sudah tidak aman untuk. Fa inni minan nasihin laka. Karena sungguhnya aku itu bagian dari orang yang memberi nasihat untukmu. Wa minal musyfiqin alaika. Sesungguhnya aku itu bagian dari orang yang sayang kepadamu. Masya Allah, satu nasihat yang sangat baik untuk menyelamatkan nyawa Nabi Musa. Bang Hashim. Oke, kita lanjutkan. Fakharaja Musa alaihissalam minal madinati allati yaskunuha Fir'aun. Maka keluarlah oleh Nabi Musa alaihissalam minal madinati allati dari kota yaskunuha. Kota yang ditempati akannya kota oleh Fir'aun. Nabi Musa pun keluar dari kota Fir'aun. Khaifan minal zalimin, dalam keadaan takut dari orang-orang yang zalim. Jadi takut itu sifat manusia kan? Artinya Nabi boleh bersifat dengan sifat ketakutan. Ini Allah ceritakan. Khaifan, Nabi Musa keluar dalam keadaan takut dari orang yang mendaliminya. Yatarakkabu ta'aruda lahu minhu. Dalam keadaan mengintip-ngintip oleh Nabi Musa. Maknanya memantau ya Nabi Musa ta'aruda. Ta'arud akan datang, akan rintangan. Lahu baginya Nabi Musa minhum dari mereka orang yang zalim. Nabi Musa dalam keadaan hati-hati. Beliau takut, mencari-cari kesempatan. Beliau pengen keluar dari kota Mesir. Biqaulihi, ya. Wa ya'uddu nafsahu lid-difa'i an dzatih. Wa ya'uddu, dan mempersiapkan atau a'adda yu'addu ya. Mempersiapkan ianya Nabi Musa nafsahu akan dirinya lid-difa'i an dzatih, untuk membela dirinya. Membela zatnya maknanya beliau berusaha membela dirinya kan. Makanya beliau bersembunyi, mengintip pelan-pelan pengen keluar dari kota. Walil ibti'adi an andadihim, dan untuk menjauh dari pandangan mereka. Wada'a khaliqahu biqaulih, dan berdoa oleh Nabi Musa khaliqahu, meminta ya Nabi Musa kepada Tuhannya, kepada penciptanya, biqaulihi, dengan ucapannya Nabi Musa. Nah, dari sini kita bisa dapat pelajaran banyak. Antara lain, dalam suasana apapun Nabi Musa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu meminta kepada Allah, berdoa. Apa doa Nabi Musa? Ya Rabbi najini bi kudratika wa fadlik. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dengan kudrahmu, dengan karuniamu. Selamatkan aku minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim.
Ini ayatnya doanya kan pendek ya. Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Cuma beliau mensyarah. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dengan kudrahmu, dengan kasih sayang karuniamu dari kaum yang zalim. Bi antasunani min kaidihi. Dengan bahwa engkau jaga akan aku dari tipu daya mereka. Wa tahula bainahum wa baini, dan engkau halangi antara mereka dan aku. Jaga aku ya Allah, jangan sampai mereka menangkap dan membunuh. Nah, itu. Kemudian, wa yaghlibu 'ala dhanni anna Musa alaihissalam, dan berat kepada prasangka, ya. Wa yaghlibu, dan kuat kepada prasangka, ini kata Syekh Tantawi. Kuat kepada prasangka anna Musa, oleh bahwa sungguh Nabi Musa alaihissalam, indama kharaja min Misra, ketika keluar oleh beliau dari kota Mesir, khaifan, dalam keadaan takut, ya tarakabu, dalam keadaan mengintip-ngintip tadi, karena yuridu tawajjuha ila ardi Madyan. Itu ada ianya Nabi Musa berencana ia akan menghadap ke bumi Madyan. Memang dari awal kalau kita membaca Quran, sangat besar kemungkinan bahwa ketika Nabi Musa mau keluar dari Mesir memang tujuannya Madyan langsung. Artinya tujuan beliau jelas. Bukan beliau nggak tahu mau kemana tiba-tiba sampai ke Madyan, enggak. Itu kalau kita lihat gambaran Al-Quran. Fatawajjaha ilallahi ta'ala bidu'a. Maka menghadap oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala berdoa dengan doa ayyuwafiqahu ila dhihabi ila ardi Madyan, agar memberi taufik oleh Allah kepada Nabi Musa untuk pergi ke bumi Madyan min aisari tariqin, dari paling ringan, paling pendeknya jalan. Nah, itu maknanya. Jadi besar kemungkinan ketika Nabi Musa dapat laporan dari laki-laki bahwa pejabat sedang bermuafakat untuk membunuh beliau, memang beliau berencana untuk menuju Madyan. Nah, cuma Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan jalan beliau. Allah tunjukkan jalan paling ringkas yang bisa mengantarkan beliau ke Madyan. Ini kalau kita baca Quran. Wa yushirul Qur'anu ila dzalika fi qaulih. Alhamdulillah, sehat dan Gus Syarwan. Ya, mengisyarahkan oleh Quran ila dzalika, kepada demikian, fi qaulihi subhanahu, dalam firman Allah. Ini kita terlihat jelas dalam firman Allah. Allah menyatakan walamma tawajjaha tilqa Madyana, manakala menghadap ianya Musa tilqa Madyan, ke arah Madyan. Qala, berkata ianya Nabi Musa, asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku membimbing ia akan aku kepada sawa as-sabil, kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi jalan yang lurus di sini bukan maknanya agama yang benar. Memang Nabi Musa berada dalam agama yang benar. Jalan yang lurus di sini jalan mudah menuju kota Madyan, di mana Madyan itu berada di luar kekuasaan Firaun. Nah, itu. Walafdu Madyana ismu liqabilati Syu'aibah. Bermula lafaz Madyan yang ada dalam ayat tawajjahatil ka Madyan. Bermula lafaz Madyan itu ismu liqabilah. Itu nama bagi kabilah Syu'aib alaihissalam. Yang pertama, pendapat pertama. Au li ardil lati kana yaskunu fiha. Atau nama bagi bumi-bumi yang ada ianya Nabi Syu'aib, tinggal ia di sana. Ada kemungkinan Madyan ini memang nama daerah. Sumiyat bidzalika nisbatan ila Madyan bin Ibrahim. Dinamakan akan dianya bumi tempat tinggal Nabi Syu'aib bidzalik dengan Madyan, nisbah karena menisbahkan kepada Madyan. Madyan bin Ibrahim alaihissalam. Madyan bin Ibrahim. Ini kemungkinan Madyan ini putra Nabi Ibrahim yang lain ya, yang kita nggak pernah mendengarnya. Ada Madyan bin Ibrahim. Yang kita dengar kan Nabi Ibrahim punya 2 anak kan? Cuma yang jadi Nabi Ismail dan Nabi Isa. Tapi di sini ada Madyan bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Nabi Musa ketika keluar dari Mesir mau ke Madyan? Berarti Nabi Musa kan sudah tahu sebelumnya cerita-cerita tentang Madyan. Berarti Madyan itu memang kota terkenal. Wa innamat tawajjaha ilaiha Musa, hanya saja menghadap kepadanya Madyan oleh Musa alaihissalam, li'annaha kanat kharijatan an hududi Misra allati kana yahkumuha Fir'aun. Hanya saja menghadap kepada Madyan oleh Nabi Musa alaihissalam, li'annaha,
Karena Madian itu, karena ada ianya Madian itu di luar atau kharijah, keluar dari batasan kota Mesir. Kota Mesir yang ada ianya itu menguasai akannya Mesir oleh Firaun. Keluar dari batasan Mesir yang adalah menguasai akannya Mesir oleh Firaun. Nah, kalau berlari masih dalam wilayah kekuasaan Firaun kan tidak aman kan? Karena Firaun punya banyak tentara. Makanya beliau memilih Madian. Itulah tempat yang paling aman ketika itu. Karena di luar kekuasaan Firaun. Ya. Wal makna dan bermula makna ayat di atas kalau kita simpulkan maknanya jadi begini. Wa ba'da an kharaja Musa min Misra dan sesudah bahwa keluarlah oleh Nabi Musa dari kota Mesir. Khaifan yatarakabu dalam keadaan takut lagi mengintip-ngintip. Ittajaha biwajihi. Niscaya menghadap oleh Nabi Musa dengan wajahnya ila ardi Madiana kepada bumi Madian allati hiya. Bumi Madian yang dianya bumi Madian itu ala atrafi biladi Syam itu di penghujung negeri Syam min jihatil junub dari jihad utara junub utara apa? Ya, wa ala atrafi biladil Hijaz dan di atas penghujung negeri Hijaz min jihati shimal dari jihad selatan. Ya, atau ketukar barangkali ya, timur barat. Nah itu. Wa tawajjaha khilala dzalika biddu'a dan menghadap oleh Nabi Musa pada celah-celah demikian dengan berdoa. Artinya Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah kan sambil berjalan berdoa. Faqala maka Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi wahai Tuhanku, as'aluka an tursyidani. Aku mohon kepada Engkau bahwa Engkau bimbing akan aku ila afdalit turuq kepada sebaik-baik jalan, jalan allati tusiluni. Jalan yang bisa membawa ia akan aku ila ardi Madian ke bumi Madian." Minta petunjuk. Wallati tuaddi ilan najati dan jalan yang bisa membawa ianya jalan kepada keselamatan minal qaumil zalimin dari kaum yang zalim. Nabi Musa berdoa dan doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal maqsudu bisawa isabil at-tariqul mustaqimus sahlul musilu ilan najati min a'daihi alladziina yuriduna qatlah. Maka bermula yang dimaksud dengan jalan yang lurus di ayat di atas itu tariqul mustaqim, jalan lurus, as-sahlu, jalan yang mudah, al-musilu, jalan yang bisa mengantarkan, menyampaikan ilan najati kepada keselamatan min a'dai, selamat dari musuh-musuhnya Nabi Musa. Alladzina yang yuridun yang mereka menginginkan katlahu akan membunuhnya Nabi Musa. Itu maknanya kan. Ini sambil belajar makna ayat. Ya, sesudah Nabi Musa sambil berjalan, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi selanjutnya? Wa ajaballahu ta'ala doa abdihi Musa. Dan menjawab. Wa ajaba menjawab. Maknanya mengabulkan oleh Allah Ta'ala akan doa hambanya yakni Nabi Musa alaihissalam. Faqad wasala ila ardi Madyana ba'da rihlatin syakatin. Maka sungguh sampai ianya Nabi Musa ke bumi Madian. Sesudah rihlah, sesudah perjalanan syakah, sesudah perjalanan yang berat. Nah, sesudah melalui perjalanan berat, jalan kaki tentunya ketika itu, sampailah Nabi Musa ke tanah Madian. Nah, kemudian kita lihat cerita selanjutnya, inilah baru nanti bertemu dengan dua putri. Nah, inilah cerita indahnya. Wa yaqussu 'alaina al-Qur'anu ma hadasa lahu ba'da wusulihi ila ardi Madian. Dan menceritakan kepada kita oleh Al-Quran akan apa yang terjadi ia baginya Nabi Musa ba'da usulihi sesudah sampainya Nabi Musa ke bumi Madian. Ini cerita akurat, cerita Quran kan akurat banget. Fayaqulu maka Allah berfirman. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas. Walamma dan manakala sampai ianya Musa, warada sampai. Manakala sampai ianya Musa ma'a Madyan ke air Madian. Ketika Nabi Musa sampai ke air Madian, maknanya di Madian itu ada satu sumber air, tempat minum masyarakat di sana. Mereka mengambil air itu untuk ternak-ternak mereka. Wajada alaihi mendapati oleh Nabi Musa di atasnya air ummatan akan satu umat dari manusia yaskun dalam keadaan memberi minum oleh mereka, memberi minum ternak-ternak mereka. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan
dan mendapati oleh Nabi Musa dari selain mereka imra'ataini, dua perempuan, tazudan, yang agak menjauh. Jadi di sana ada segerombolan laki-laki sedang berdesak-desakan ngambil air di sumur. Ternyata ada dua perempuan yang menjauh, tazudan. Mereka menjauh dari mata air itu. Dan dua orang itu perempuan. Ini banyak pelajaran di sini nanti. Kita lihat ternyata zaman dulu ada juga perempuan yang bekerja, ya kan? Qala, Nabi Musa berkata, "Ma khatubukuma?" Apa itu kabar kamu berdua? Maknanya kenapa kamu di sini? Kok perempuan-perempuan ngangon kambing bahasa kita, kan? Atau tambahan lagi, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu jadi pengembala? Kenapa kamu belum memberi minum ternakmu? Nah, qalata, berkatalah oleh keduanya. Dua perempuan cerdas, keduanya berkata menjawab, La nasqi hatta yusdirar ri'a. Tidaklah kami bisa memberi minum. Tidaklah kami bisa memberi minum ternak-ternak kami. Hatta yusdirar ri'a, hingga mundur. Hingga kembalilah oleh para penggembala itu. Hingga mereka, para laki-laki itu kembali meninggalkan sumber air itu. Baru kami bisa memberi minum. Artinya kami harus antri dulu. Wa abuna syaikhun kabir, dan bermula bapak kami itu seorang kakek yang sudah tua renta. Ini kata para ulama, dua wanita tadi semacam memberikan alasan kepada Nabi Musa. Kami bekerja itu terpaksa, mestinya pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki. Tapi karena terpaksa, bapak kami sudah tua, nggak bisa melakukan pekerjaan ini, kami ya mewakilkannya. Nah, nanti kita lihat pelajaran. Indah insya Allah. Kemudian Syekh Tantawi ini menjelaskan perkata. Walafdu warada minal wurud bima'nal wusuli ilal makan. Bermula lafaz warada dalam ayat warada ma'a. Bermula lafaz warada itu diambil dari wurud. Wurud, masdarnya wurud. Bima'nal wusul, dengan makna sampai ke tempat. Manakala sampainya Nabi Musa ke mata air Madian. Ingat. Yuqalu, dikatakan warada fulanun ila makani kadza. Idza wasala ilaih. Ini penggunaan dalam bahasa Arab. Orang Arab menyatakan warada fulanun. Waridlah si fulan ke tempat itu. Maknanya idza wasala ilaih. Bila sampai ya ke tempat itu. Jadi warada maknanya wasala. Walafdu tadudan. Tadi dalam ayat kan tadudan. Imra'ataini tadudan. Dua perempuan yang menjauh dari mata air. Walafdu tadudan minadzud. Diambil dari kata zud. Bimakna tordi wadaf'i wal habsi. Dengan makna terusir, wadaf'i tertolak, wal habsi tertahan. Ada dua wanita yang tertahan, nggak bisa sampai ke sumber air. Yuqalu, dikatakan, dalam bahasa Arab dikatakan, zada fulanun ibilahu anil haudi. Apa makna zada fulanun ibilahu anil haudi? Iza mana'aha. Bila menghalangi ia akannya onta. Wahabasaha, menahan ia akannya onta. Anil wusuli ilaih, dari sampai kepadanya kolam. Itu makna zada fulanun ibilahu anil haud. Berarti kita paham cerita di atas. Ada dua orang wanita, dia sedang menghalangi ternaknya agar tidak menuju tempat minum. Karena di sana banyak laki-laki. Wal maqsudu bima'i Madyana al-mawdi' wal makanu alladhi kana bihil ma'ul musta'malu li saqi dawabi ahli tilkal mantiqah. Dan bermula yang dimaksud dengan mata air Madian itu maudhi, tempat, wal makanu alladhi, tempat yang kana bihi, yang ada di tempat itu, ma'ul musta'mal, air yang digunakan li saqi dawabi, untuk memberi minum ternak-ternak penduduk daerah itu. Ahli tilkal mantiqah, penduduk wilayah itu. Mata air kan. Kemudian kalau makna perkataannya seperti itu, bagaimana makna kesimpulan ayat di atas? Syekh Tantawi melanjutkan, wal makna, bermula makna itu, wahina wasala Musa alaihi salam ila ardi Madian. Ketika sampailah Nabi Musa alaihi salam ke bumi Madian, wa ilal makanil ladzi, dan ketika beliau sampai ke tempat, kana bihil ma, ke tempat yang adalah di tempat itu air, alladzi yasta'miluhu, air yang menggunakan akannya air, ahlu tilkal mantikah, oleh penduduk tempat itu, lisaki dawabihim, untuk memberi minum ternak-ternak mereka, hewan-hewan mereka. Wajada min haulihi adadan kabiran minan nas. Mendapati oleh Nabi Musa di sekelilingnya mata air tadi ada dan kabira, akan sejumlah yang banyak dari manusia. Yatadzahamuna min hauli maudhi'il ma.
saling berdesakan mereka di sekeliling tempat air. Lisaqi dawabihimil mutanawi'atil asnaf. Untuk memberi minum ternak-ternak mereka yang bermacam-macam kelompok. Nah itu. Nabi Musa sampai ke kota Madian, sampai ke satu sumber air. Beliau melihat banyak orang berdesak-desakan sedang memberi minum ternak mereka. Kemudian di sana juga ada dua perempuan nanti kan. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Dan mendapati oleh Nabi Musa dari selain mereka laki-laki itu ada dua perempuan tadudan, dua perempuan yang keduanya menghalangi ternaknya dari sampai ke mata air. Wa wajada min ghairi dzalikal adadil kabir. Dan mendapati oleh Nabi Musa dari selain demikian jumlah yang besar dari manusia imra'ataini, ada dua orang perempuan di sana. Mubta'idataini yang keduanya menjauh. Wa mumfaridataini yang terasing keduanya anhum dari laki-laki. Ada dua perempuan menjauh dari laki-laki. Artinya syariat zaman dulu mirip dengan syariat Nabi kita juga kan. Antara perempuan dan laki-laki memang tidak biasa terjadi ikhtilat. Tidak terjadi percampuran di sana. Hatta yantahi hadzal adadul kabir. Hingga selesailah intaha yantahi. Hingga selesailah oleh ini kelompok yang besar min saqi dawabihim dari memberi minum. Oh ini. Wahuma tamna'ani. Dan kedua perempuan tadi tamna'ani menghalangi oleh keduanya aghnamahuma akan domba-domba keduanya. Wa mawashiyahuma akan ternak-ternak keduanya. Minal wusuli dari sampai ila maudhi'il ma' ke tempat air. Itu pemandangan yang dilihat oleh Nabi Musa. Dua wanita menghalangi ternaknya dari sampai ke tempat air. Hatta yantahiya hadzal adadul kabir. Hingga selesailah oleh sejumlah yang besar dari manusia tadi. Min saqi dawabihim dari memberi minum ternak mereka. Sesudah para laki-laki selesai semua, baru dua wanita tadi bisa memberi minum ternak mereka. Sehingga mereka butuh waktu yang lama, antri panjang. Ya kan? Kalau pergi zuhur mungkin malam-malam baru pulang. Summa ba'da dzalika huma tasqiyani dawabbahu. Kemudian sesudah demikian, sesudah laki-laki semua pergi, kedua perempuan tadi memberi minum oleh keduanya akan ternak keduanya. Kenapa? Li'annahuma la qudrata lahuma ala muzahamatir rijal. Karena keduanya itu tidak ada kemampuan bagi keduanya kepada berdesakan dengan laki-laki. Nggak mungkin juga kan berdesak-desakan. Nah, itu. Wahuna qala lahuma sayyiduna Musa alaihissalam. Di sanalah atau di sinilah. Di sini ketika Nabi Musa melihat tadi, qala lahuma berkata bagi keduanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa? Sahibul himmatil aliyah, pemilik tekad yang tinggi. Wal muru'atis samiyah, pemilik marwah yang sangat bernilai. Wan nafsil wasabah, pemilik jiwa yang kuat. Nahwa nusratil mustad, ke arah menolong orang-orang yang membutuhkan. Wal azimatil lati ta'bat taraju'u an muawanati may yahtaju ilal aun. Pemilik tekad, azimah tekad, pemilik tekad yang engganlah oleh tarajum, yang engganlah oleh mundur dari menolong orang-orang yang membutuhkan dia kepada pertolongan. Itulah para nabi ya. Jadi para nabi dari sebelum diangkat menjadi nabi memang sosok-sosok luar biasa. Memang manusia pilihan yang memiliki akhlak baik, yang punya kepedulian yang sangat besar terhadap manusia seluruhnya kan. Begitu beliau melihat dua orang perempuan ini langsung beliau tergerak untuk menolong. Nah, itu, menolong. Padahal beliau nggak kenal. Artinya yang kita tolong itu bukan hanya orang yang kita kenal. Siapapun yang ada di hadapan kita yang membutuhkan pertolongan, mestinya kita segera memberikan pertolongan. Kalau kita mampu. Nah ini kan luar biasa Nabi Musa. Qala lahuma bi uslubin yushbihu ta'ajjuba. Berkata ianya Nabi Musa bagi kedua perempuan tadi bi uslub, dengan gaya bahasa yushbihu ta'ajjuba, yang menyerupai ia akan ta'ajjub. Jadi Nabi Musa berbicara kepada dua perempuan tadi pembicaraan yang singkat tapi mengandung heran. Kayak Nabi Musa ada semacam keheranan, kok bisa ya perempuan melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Nah, itu.
Nah, sehingga Nabi Musa pengen tahu alasannya. Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma dalam ayat. Ma khatbukuma, apa itu kabar kalian berdua? Ma sya'nukuma, maknanya apa itu persoalan kalian berdua? Wa ma khabarakuma, apa itu kabar kalian berdua? Wa mad dafi'u lakuma ila man idawabikuma minas saqi. Apa itu yang menolak? Apa itu yang menghalangi bagi kamu dari menghalangi ternak kamu dari memberi minum min hadal ma'i, dari ini air? Ma'anna saya yasquna minhu, bersama manusia-manusia itu mereka memberi minum dari air itu. Itu pertanyaan Nabi Musa kan? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Dia dua orang wanita, bersamanya ada banyak binatang ternak, tapi dia menjauh. Kenapa enggak? Hewannya enggak diseret ke mata air untuk diberi minum. Nah, Nabi Musa heran bertanya, ma khatbu. Kemudian kelihatannya dua perempuan ini juga sangat cerdas. Jawabannya ya sesuai dengan pertanyaan. Waqad ajabatil mar'atani ala su'ali Musa. Dan sungguh menjawab oleh dua perempuan tadi atas pertanyaan Nabi Musa biijabatin hakimatin muhadzabatin. Dengan jawaban yang penuh hikmah, muhadzabah, dengan jawaban yang muhadzabah, bersih ya. Nggak ada ini itu, nggak banyak ngomong kan. Wadahata fiha sababa man'ihima. Yang menjelaskan oleh kedua perempuan tadi dalam jawabannya fiha, dalamnya ijabah, sababa man'ihima, akan sebab menghalangi keduanya lighanamihima, bagi ternak keduanya anisyurbi, dari minum. Jadi dua perempuan ini memberikan jawaban yang ringkas dan bisa dipahami, sekaligus menjelaskan tentang kenapa mereka nggak bisa memberi minum ternaknya. Wa'tazarata lahu amma hamilahuma ala ayyakuma bi mahammatir ra'yillati aula bihar rijalu. Wa'tazarata, dan menyatakan uzur. Kalau bahasa kita, menyatakan alasan. Kedua perempuan tadi menyatakan alasan bagi Musa, amma, dari sesuatu hamala, yang mendorong ia akan keduanya, ala ayyakuma, kepada melaksanakan oleh keduanya bimahammatir ra'i, dengan tugas menggembala. Tugas allati, tugas yang aula biha, yang paling layak dengannya tugas, ar-rijalu, itu laki-laki. Walaisan nisa'u, atau walaisan nisa'a, bukan ianya pekerjaan, atau nah ini rada aneh kabarnya. Walaisan nisa, bukanlah perempuan. Walaisan nisa, yang bukan dianya pekerjaan, itu pekerjaan perempuan. Jadi begini, dari jawaban dua putri Nabi Syuaib ini, kalau kita menganggap beliau nabi, tapi ada juga pendapat ulama menyatakan beliau bukan nabi. Dua perempuan ini menggambarkan dalam jawaban beliau bahwa ada alasan, ya kan? Ada alasan yang masuk kenapa beliau melakukan pekerjaan menggembala. Yang menggembala ini sepatutnya memang dilakukan oleh laki-laki, bukan pekerjaan perempuan. Faqalata, maka berkata oleh kedua perempuan tadi biadabin, dengan penuh adab. Apa katanya? La nasqi hatta yusdirar ri'a. Tidaklah kami bisa memberi minum ternak-ternak kami hingga kembalilah oleh penggembala itu. Wa abuna syekhun kabir. Sementara bapak kami itu syekh, seorang yang sudah tua, kabir, tua banget, tua renta. Nah, Allah Akbar. Kita break dulu. Nih. Judul kita sudah ada, Nisa fil Quran. Ya, Masya Allah. Ambum. Belum tidur. Ustaz Ambum. Umi Yasin ini nisaun tahaddasa'an hunnal Quran. Perempuan-perempuan yang diceritakan kisahnya dalam Quran. Kemudian beliau memaknai ini kan. La naski, kami tidak bisa memberi minum hingga mundurlah oleh para penggembala itu. Wal fi'lul mudhari'u yusdir. Fi'il mudhari' yusdir itu ma'khudun, diambil minas sadar. Bimakna rujuk, kembali. Rujuk anisyik, kembali dari sesuatu. Yuqal, dikatakan ini penggunaan. Saudara fulanun anisyik. Apa makna saudara fulan anisyik? Idza raja'anhu. Bila kembali ianya si fulan darinya sesuatu. Wa yuqalu, dan dikatakan asdarar ru'atu dawabahu. Asdarar ru'atu dawabahu idza saqauha wa sarafuha nilma. Jadi ketika orang Arab menyatakan asdarar ru'atu dawabahum, maknanya idza saqauha, bila mereka telah memberi minum hewan itu, wasarafuha, dan mereka memalingkan akannya hewan dari air. Nah, itu makna yusdirar ri'ah.
Makna yusdari'a, mundurlah oleh para penggembala sesudah mereka memberi minum kepada ternak mereka. Walafdur ri'a, lafdur ri'a dalam ayat tadi hatta yusdirar ri'a. Walafdur ri'a jam'u li kalimatir ra'i. Itu jamak bagi kalimat ra'i. Ra'i mufrad. Minar ra'i bilafdil hifdi. Diambil dari ra'i dengan makna menjaga. Para penjaga binatang ternak. Artinya, ini makna ya. Makna kesimpulan ini rada detail kitab ini. Beliau memaknai perkata, kemudian makna kesimpulan. Ya, jadi makna ayatnya bagaimana? Qalatil mar'atani li Musa. Berkatalah dua perempuan tadi bagi Nabi Musa alaihissalam. Inna min adatina alla nusqiya dawabbana. Sesungguhnya sebahagian dari kebiasaan kami, itu kami tidak bisa memberi minum akan hewan-hewan kami hatta yasrifar rijal. Hatta yusarrifar rijalu dawabbahum. Hingga memalingkan oleh laki-laki itu akan hewan-hewan mereka dari air. Kebiasaan kami baru bisa beri minum kalau mereka sudah pulang. Kami paling terakhir. Sehingga butuh kesabaran besar. Ini juga wanita menggambarkan sangat sabar kan. Dan memang berat. Wa yasira maudhi'ul ma'i khalian lana. Dan hingga jadilah tempat air itu kosong untuk kami. Ketika tempat air itu nggak ada orang lagi. Li'annana la qudrata lana ala muzahamatir rijal. Karena kami tidak punya kemampuan untuk berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Nah, kemudian seolah-olah dalam jawaban dua putri ini menggambarkan beliau minta maaf ini. Wa'zirna idza kunna qad syaqaqna alaik. Maafkan kami bila adalah kami sungguh telah kami memberatkan kepadamu. Artinya begini, ini kan ceritanya potong-potong ya kan. Ada sesuatu yang terbuang dari ayat, maknanya sengaja dibuang tapi bisa dipahami dari siang. Artinya ketika Nabi Musa menyatakan mahat bukuma, kenapa kalian di sini? Kemudian mereka memberikan jawaban, Nabi Musa segera menolong kan. Nah, jadi perempuan ini semacam minta maaf. Wa'zirna idza kunna. Maafkan kami jika adalah kami qad syakakna. Telah merepotkan engkau. Hai Musa. Li'annahu laisa indana rajulun yakumu bihadhil muhimmah. Muhimmah. Boleh juga muhimmah. Karena hal dan sya'an tidak ada di sisi kami laki-laki yang bisa melaksanakan. Iya, yang bisa melaksanakan. Ya dengan ini tugas. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan tugas ini. Wa abuna syaikhun kabir fi sidni. Sementara bapak kami itu sudah tua renta dalam usia. La yakdiru aidan ala hadzal amali. Tidak mampu ia juga kepada ini pekerjaan. Lidha'fi karena lemahnya ayah. Walitakaddumi sinnihi karena sudah lanjut usianya. Itu alasan yang beliau berikan. Artinya ketika darurat, jadi dari sini nanti ada pertanyaan dalam fikih, boleh nggak wanita bekerja kan? Boleh sebenarnya wanita bekerja, tapi kan tergantung lingkungan pekerjaan. Selama nggak terjadi ikhtilat, pekerjaan halal ya kan? Dan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan perempuan. Namun dalam kondisi darurat, perempuan yang bukan pekerjaan perempuan pun kadang terpaksa dilakukan. Nah ini. Wa ba'da an sami'a Musa alaihissalam minhuma hadhil ijabah. Dan sesudah mendengar oleh Nabi Musa alaihissalam dari keduanya akan ini jawaban tadi, saro'a ila mu'awanatihima. Bersegera oleh Nabi Musa kepada menolong keduanya. Langsung Nabi Musa memberikan pertolongan. Sya'anu ashabin nufusil kabirah. Dianya Nabi Musa. Itu. Atau bagaimana cara mana? Saro'a bersegera ianya Nabi Musa ila mu'awanatihima kepada menolong keduanya. Sya'nu ashabin nufusil kabir. Dianya pertolongan. Itu seperti kita takdir, seperti perilaku pemilik jiwa-jiwa yang besar. Orang-orang yang memiliki jiwa yang besar sangat mudah dalam menolong. Nah, itulah antaranya Nabi Musa. Wal qulubil amirah. Pemilik hati-hati yang penuh dengan makarimil akhlak, yang penuh dengan kemuliaan akhlak. Kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan pertolongan Nabi Musa kepada dua perempuan tadi. Waqad abbara al-Qur'an an hadhil musara'ah faqala. Dan sungguh menggambarkan oleh Quran tentang ini musara'ah, ini pertolongan yang sangat cepat. Faqala, maka Al-Quran berkata. Jadi kata Syekh Tantawi, dari mana kita memahami bahwa Nabi Musa sangat cepat memberikan pertolongan? Ini dalam Al-Quran pakai fa, fasaqalahuma. Ini fa kan, orang yang ngaji nahu tentu paham kan?
Tartib ta'qib kan. Sesudah perempuan memberikan jawaban, alasan kenapa mereka di sana, fasaqa lahuma. Maka segera memberi minum ianya Nabi Musa untuk keduanya. Makna memberi minum untuk keduanya, bukan memberi minum keduanya, memberi minum ternak keduanya. Nah, karena ini sedang berbicara tentang hewan ternak. Artinya, ini diperjelas oleh Syekh Tantawi. Fasaqalahuma ghanamahuma sari'an. Maka memberi minum oleh Nabi Musa untuk keduanya, dua perempuan tadi. Ghanamahuma akan ternak keduanya, akan kambing domba keduanya sari'an dalam keadaan cepat. Segera Nabi Musa menolong. Min ajli ayyuri hahuma wa yakfiyahuma ina al-intidhar. Karena bahwa pengen menenangkan ianya Nabi Musa akan keduanya dan mencukupkan ianya Nabi Musa akan keduanya ina al-intidhar akan lelah menanti. Ya, biar mereka nggak perlu antri lama. Nabi Musa langsung segera membantu. Masya Allah Nabi Musa sangat mudah menolong. Wa fi hadza ta'biri isyaratun ila quwwatih. Dan dalam ini ta'bir tadi, dalam ini ibarat Quran, fasaqalahuma, itu isyarah, itu mengisyarahkan kepada kekuatan Nabi Musa. Dari sini kata para ulama kita bisa memahami bahwa Nabi Musa itu memang orang yang kuat. Bahkan bukan dari kisah ini saja, dari kisah sebelumnya juga kita tahu Nabi Musa itu sangat kuat. Sekali tampar orang mati itu pengikut Fir'aun. Berarti kan beliau punya kekuatan dahsyat. Kenapa di sini menunjukkan beliau kuat? Istata'a wa huwa fardun gharibun baina jumu'in katsirah minan nas yaspun. Karena mampu ianya Nabi Musa. Wahwa padahal Nabi Musa itu fardun, seseorang gharibun yang asing. Baina jumu'in katsirah di antara kelompok yang banyak dari manusia, yaspun yang mereka semua memberi minum. Mampu apa? Ayuzahimahum bahwa berdesakan ia akan mereka. Wa ayyasqiya dan bahwa memberi minum oleh Nabi Musa lil mar'ataini bagi dua perempuan ta'ifataini yang lemah keduanya ghanamahuma akan ternak keduanya. Duna ayyusarrifahu syai'un an dzalik tanpa menghalangi akannya Nabi Musa oleh sesuatu dari demikian dari sini. Coba kita lihat ayat menggambarkan fasaqalahuma. Sesudah Nabi Musa mendengarkan jawaban langsung Nabi Musa bisa memberi minum. Padahal di sana banyak banget laki-laki lain yang sedang berdesak-desakan juga. Dan Nabi Musa juga orang asing. Orang asing yang berada di antara kalangan orang yang banyak, tapi dengan mudah Nabi Musa bisa memberikan air, memberikan pertolongan kepada dua perempuan. Ini menunjukkan Nabi Musa itu orang kuat, hebat, mudah dalam menerobos jamaah manusia. Kayak kita mau cium hajar aswad kan nggak mudah kan? Nah, semua orang berdesak-desakan di sana. Hanya orang-orang yang bertubuh kuat. Nah, kemudian, ibarat kita pahami bahwa Nabi Musa kuat ini bukan hanya kata Syekh Tantawi. Ini bisa dipahami dari banyak tafsir. Di antara lain beliau membawakan. Rahimallahu sahibal kasyaf. Semoga merahmati oleh Allah akan pemilik kasyaf. Yaitu Syekh Zamakhsyari. Pemilik tafsir kasyaf. Faqad ajada inda ardihi lihadihil ma'ani. Sungguh ajada. Sangat bagus ianya sahibul kasyaf. Inda ardihi ketika menjelaskan kita kan. Ketika menjelaskan oleh Syekh Zamakhsyari, Sahibul Kasyaf, bagi ini makna-makna. Ketika Syekh Zamakhsyari menjelaskan ayat ini, beliau sangat indah dalam menjelaskannya. Faqala ma mulakhasuhu. Maka berkata oleh Syekh Zamakhsyari akan sesuatu mulakhasuhu yang bermula ringkasannya itu. Nah, ini ringkasan dalam tafsir Kasyaf. Nah, Qauluhu ta'ala, firman Allah fasaqalahuma. Apa makna fasaqalahuma? Fasaqalahuma ghanamah. Maka memberi minum oleh Nabi Musa untuk kedua putri tadi ghanamahuma akan domba kedua. Wa ruwiya anna ru'ata kanu yad'una ala ra'sil bi'ri hajara. Dan diriwayatkan, ada riwayat anna ru'ah, bahwa sungguh para penggembala itu kanu yad'un adalah mereka meletakkan ala ra'sil bi'ri di atas tutup sumur. Ra'sil bi'ri kepala sumur mereka meletakkan hajaran batu. La yastati'u hamlahu illa sab'atu rijal. Yang tidak mampu mengangkatnya batu kecuali 7 laki-laki. Jadi memang di atas sumur itu ada tutupnya, ada batu ditutup dengan batu yang mampu dipindahkan oleh 7 laki-laki. Tapi Nabi Musa memindahkannya sendiri. Ini menunjukkan dahsyat Nabi Musa kan. Fa'azahahu an makanihi wahda.
Maka menghilangkan oleh Nabi Musa akan batu tadi dari tempatnya wahdah sendiri. Beliau mengangkat sendiri. Wa inna ma fa'ala dzalik, hanya saja beliau melakukan akan demikian raubatan fil ma'ruf, karena suka pada kebaikan, wa ighasatan lil malhuf, karena pengen menolong bagi orang yang makhluk, yang butuh bantuan. Nah, itulah Nabi Musa. Artinya apa namanya? Nah, itulah laki-laki memang harus kuat mestinya kan. Laki-laki harus amanah, harus kuat. Nah, itulah laki-laki yang sebenarnya laki-laki. Nanti juga di ayat ini menggambarkan kan, ketika perempuan tadi ngomong ke orang tuanya, angkatlah ini laki-laki sebagai pekerja di rumah kita. Karena khairu man ista'jartal qawiyal amin kan. Orang yang terbaik yang kita jadikan karyawan, orang yang kuat lagi amanah. Inilah Nabi Musa, sudah kuat, amanah lagi. Masya Allah. Wal makna, bermula makna ayat itu, annahu wasala ila dzalikal. Bahwa Nabi Musa, beliau telah sampai ke tempat air tadi. Wa qadzadahaman alaihi ummatun minan nas, dan berdesak-desakan di atasnya air oleh sekelompok dari manusia. Mutakasiratal ada, manusia dalam keadaan banyak bilangannya kan. Ada banyak orang di sekeliling mata air tadi. Wara'a Musa alaihi salamil mar'ataini dha'ifataini, melihat oleh Nabi Musa alaihi salam akan dua perempuan yang lemah, min wara'in nas, di belakang manusia, ma'a ghanamihima, bersama ternak keduanya, mutarakkibatain, yang menanti keduanya, li firaghihim, bagi selesai mereka. Ada dua orang perempuan menanti selesai orang lain. Fama akhta'at himmatuhu fi dinillah. Maka tidak akan terlewat. Khata'a, tersalah atau terlewat. Maka tidak lewat atau tidak salahlah oleh takat. Khata'a. Tersalah apa artinya? Apa melangkah? Yakhtu khatwah. Yakhtu khatwah. Maka tidak salahlah oleh tekad Nabi Musa fi dinillah, dalam agama Allah, tilkal fursah, pada demikian kesempatan. Nah, ini maknanya begini. Ketika Nabi Musa melihat dua wanita tadi yang butuh bantuan, fama akhta'at himmat, maka tidak lewatlah oleh tekad beliau dalam agama Allah, tilkal fursah, pada demikian waktu. Artinya tekad beliau untuk membantu orang itu nggak tertinggal ya. Bagaimana cara memaknai? Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan itu atau tidak melewati. Maka tidak melangkah juga boleh ya. Ada makna khato'a, melangkah. Khatawa ya, khatwatan langkah. Tapi ini akhta'a, kita artikan tersalah aja. Maka tidak salah oleh tekad beliau dalam agama Allah, tilkal fursah, akan demikian kesempatan. Maknanya beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, ma'amaka nabihi minat ta'bi wal ju', bersama yang ada ia dengannya Nabi Musa dari kelelahan dan kelaparan. Padahal kalau kita lihat beliau baru sampai ya, melakukan perjalanan jauh dari Mesir sampai ke Madian. Beliau pasti sangat lelah, capek, lapar. Tapi walaupun lapar tadi tidak menghalangi beliau untuk menolong orang yang butuh bantuan. Ini menunjukkan tekad yang besar. Nah, barangkali begitu gambarannya. Walakinnahu ma'adzalika rahimahuma. Tetapi Nabi Musa bersama demikian, beliau dalam keadaan lelah dan lapar, rahimahuma, menyayangi ia akan keduanya. Fa'aghasahuma, menolong oleh Nabi Musa akan keduanya, biquwati qalbi, dengan kekuatan hatinya, biquwati sa'idih, dan dengan kekuatan lengannya. Beliau tetap berusaha membantu orang yang butuh bantuan. Ini pelajarannya. Wassalamualaikum. Abi kitab sejarah Islam amanah. Gimana maksudnya? Ustadz bis official? Eh, Oke, kita lanjutkan ya. Summa qala rahimahullah. Kemudian berkata oleh Syekh Zamakhsyari rahimahullah. Fa'in kulta, ini Syekh Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat ini, beliau memunculkan pertanyaan. Fa'in kulta, maka jika engkau bertanya, kaifa tabaka jawabuhuma su'alah. Bagaimana sesuailah oleh jawaban dua perempuan tadi akan pertanyaan Nabi Musa? Sesuai enggak antara jawaban dan pertanyaan? Pertanyaan ringkas, ma khatbukuma, apa kabar kamu berdua? Jawabannya apa tadi? Nah, jawabannya
Oh, kami tidak bisa memberi minum hingga mereka pergi. Bapak kami tua, kan? Nyambung nggak antara pertanyaan dan jawaban? Misalkan ada yang bertanya. Qultu, aku berkata, ini kata Syekh Zamakhsyari. Sa'alahuma an sababidzur. Bertanya oleh Nabi Musa kepada dua perempuan tadi tentang sebab zud. Sebab zud, sebab mereka menjauh. Menghalau kambingnya, menjauh dari mata air. Faqalata, maka keduanya berkata, as-sababu fi dzalika anana, bermula sebab pada demikian. Itu anana, sungguhnya kami imro'ata. Kami dua perempuan, dhaifatan, lemah keduanya. Masturatan, tertutup. La nakdiru ala muzahamatir rijal. Tidak mampu untuk berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Jadi pertanyaan sesuai dengan jawaban. Atau jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kenapa kamu menjauh? Karena kami perempuan, lemah, nggak mampu melawan laki-laki itu. Kami harus tunggu mereka selesai dulu. Nah, jawabannya. Fala budda lana min ta'khiri saqi ila ayyafragu. Maka tidak boleh tidak bagi kami dari mentakhirkan memberi minum hingga mereka selesai. Wa ma lana rajulun yaqumu bidzalik, dan tidak ada bagi kami itu seorang laki-laki yang akan melaksanakan ya dengan demikian. Di rumah kami nggak ada laki-laki. Kami nggak punya adik laki-laki, nggak punya abang laki-laki yang bisa mengganti pekerjaan kami. Wa abuna syekhun kabir kad at'afahul kibar, dan bapak kami itu sudah tua renta yang sudah melemahkan akannya oleh ketuaannya. Bapak kami tua. Fala yasluhu lil qiyami masyaqqatir ra'i. Maka tidak layak ianya ayah bagi melaksanakan dengan susahnya menggembala ini. Nah, kata Syekh Zamakhsyari. Fahuma kat adharata lahu udrahuma. Maka kedua perempuan tadi kat adharata, sungguh telah menampakkan oleh keduanya bagi Nabi Musa udrahuma, akan alasan keduanya fi tawal fi tawallihi masuqya bi anfusihima, pada mengurus keduanya akan memberi minum ternak dengan diri keduanya. Jadi dua perempuan ini menjelaskan alasan kenapa kami melakukan ini, kan? Nah, itu karena bapak kami tua tadi dan di rumah kami nggak ada laki-laki. Masya Allah. Nah. Summa qala al-Imam Zamakhsyari, kemudian berkata oleh Imam Zamakhsyari rahimahullah, fa in qulta, jika engkau bertanya. Jadi para ulama itu detail dalam membahas ayat Quran, ya, mentakdirkan pertanyaan-pertanyaan. Kaifa sagha li nabiyillahi alladhi huwa Syu'aib alaihi salam ayyardiya li ibnatayhi bi saqiyil masyiyati wa ra'iha. Bagaimana membolehkan sagha? Bagaimana membolehkan? Bagaimana boleh bagi Nabiullah yang dianya Nabi itu Syu'aib alaihissalam ayyardiya, bahwa rela ya libnatahi, bagi dua putrinya, bisa qiyal masyiyah, dengan memberi minum ternak, wara'iha, dan menggembalanya ternak. Ini pertanyaan. Kok seorang Nabi Syu'aib yang mulia membolehkan dua putrinya untuk melakukan pekerjaan itu, menggembala kambing, ya kan? Memberi minum masyiyah, padahal ya nggak apa-apa, kan? Bukan nggak apa-apa, masalahnya perempuan. Tapi kalau laki-laki, para nabi juga banyak ceritanya. Memang banyak nabi yang menggembalakan kambing. Bahkan Nabi Musa menggembalakan kambing nanti. Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam juga ada cerita di masa kecilnya beliau menggembalakan kambing, kan? Cuma cerita, nah ini perempuan. Kok Nabi membolehkan anak perempuannya menggembalakan kambing? Qultu, aku berkata. Nah, kata Syekh Zamakhsyari. Al-amru fi dzatihi laisa bimahdzur. Bermula perkara pada zatnya perkara itu tidaklah haram. Sebenarnya itu enggak haram masalah pekerjaan. Wadinu la ya'bah, agama pun tidak enggan ya akan ini perkara. Agama tidak melarang orang bekerja. Wa ammal muru'atu fannasu mukhtalifuna fi dzalik. Adapun masalah urusan muru'ah urusan harga diri, maka bermula manusia itu mereka berbeda pada demikian. Muru'ah itu setiap daerah kan beda-beda. Setiap daerah itu beda-beda. Nah, jadi nggak boleh hukum secara umum, kan? Wal adatu mutabainatun fihi, dan bermula adat itu juga berbeda padanya perkara. Urusan pekerjaan di setiap daerah itu sepanjang masa beda-beda. Wa ahwalul arabi fihi qad tukhalifu ahwalal ajam, dan keadaan orang Arab pada urusan perkara, urusan menggembala tadi, itu kadang-kadang berbeda ianya, keadaan orang Arab akan keadaan orang ajam, masih sama, setiap wilayah beda-beda. Wa madhhabu ahlil badwi siwa madhabi ahlil hadir, dan bermula madhab orang kampung, ahlil badui itu orang kampung, madhab orang kampung itu selain
madhab orang kota. Artinya orang kampung kan berbeda dengan orang kota. Ya benar, ini masuk kan. Di kampung biasa wanita bekerja ke sawah, ke ladang biasa. Khususan idza kanatil halatu halata darurat. Lebih-lebih lagi apabila adalah kondisi itu kondisi darurat. Jadi dalam ayat memang Allah jelas menggambarkan kalau dua perempuan tadi bekerja memang karena darurat. Nah, dah selesai ceritanya. Kemudian kita lanjut kisah selanjutnya. Sesudah Nabi Musa menolong, apa yang terjadi sesudahnya? Wa qauluhu subhana, dan firman Allah. Summa tawalla ila dhilli. Kemudian berpaling ya Nabi Musa ke naungan. Kemudian berpaling ya Nabi Musa ke naungan, ke bawah naungan, naungan pohon. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya aku bagi apa yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan itu sangat butuh. Ya Allah, aku butuh kepada kebaikanmu. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, Imam Ghazali menyatakan di sini kan, ini poin apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ini. Ini menunjukkan, kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan, sebelum berdoa, lakukan sesuatu amal soleh. Ini pelajaran dari Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah ini, memang sebelumnya juga Nabi Musa berdoa berkali-kali. Ini sesudah beliau melakukan satu kebaikan besar, menolong orang lain. Sesudah itu Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Tuhanku. Aku sangat butuh bagi kebaikan apa yang engkau turunkan. Segera nanti Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Nah, jadi kalau kita punya hajat sesuatu, lakukan kebaikan sebelumnya, kemudian panjatkan doa kepada Allah. Lalu mengikuti cerita Nabi Musa ini. Makbul insya Allah. Nah, jadi firman Allah ini tadi bayanun lima fa'alahu Musa. Ini merupakan penjelasan bagi apa yang dilakukan akannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Walima qalahu, dan bagi apa yang mengatakan Nabi Musa akannya min du'ain, dari doa. Tadarra'a bihi, yang berdoa. Tadarra'a, berdoa, kita artikan. Berdoa yanya Nabi Musa dengannya doa kepada khaliqihi, kepada penciptanya. Ba'da ansaqa, sesudah memberi minum oleh beliau lil mar'ataini, bagi dua perempuan, ghanamahuma, akan ternak keduanya. Ini kelanjutan kisah sesudah Nabi Musa menolong dua perempuan. Apa yang Nabi Musa lakukan? Nah, inilah Allah jelas. Wal makna, bermula makna ayat itu, fasaqa Musa alaihi salam dawabahu, maka memberi minum oleh Nabi Musa alaihi salam akan ternak kedua perempuan tadi. Qasidan bidzalika, dalam keadaan bermaksud dengan demikian, aunahuma, menolong keduanya, wa Musa adatahuma, dan membantu. Jadi yang Nabi lakukan, Nabi Musa melakukan memang ikhlas kan, tujuan untuk membantu, menolong, nggak ada tujuan yang lain. Dan beliau nggak minta upah di situ, langsung menolong, nggak minta upah. Summa tarakahuma muttajihan ila dhilli syajaratin. Kemudian Nabi Musa meninggalkan kedua perempuan tadi, muttajihan, menghadap kepada naungan pohon. Beliau cari tempat perlindungan. Au jidarin kana qariban min, atau bisa juga ke bayang dinding yang ada ya di dekat darinya Nabi Musa. Ini dalam Quran kan nggak dijelaskan. Yang penting Nabi Musa mencari tempat naungan. Bisa pohon, bisa juga naungan dari dinding. Summa tadzakkara ni'amallah. Kemudian mengingat oleh Nabi Musa akan banyak nikmat Allah Ta'ala alaihi, kepadanya Nabi Musa, fi ayyamihil madiyah, pada hari-harinya yang lalu. Sudah banyak banget nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Bahkan dari kecil kan. Sebagaimana cerita sebelumnya. Allah selamatkan Nabi Musa. Fatadarra'a ilaih, maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah, ayyadzidahu, bahwa menambah oleh Allah kepadanya Nabi Musa minha, darinya nikmat. Nabi Musa pengen dapat tambahan nikmat dari Allah, qailan, sambil beliau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni muhtajun ila ma tasuquhu ilayya min ayyi khairin min indik. Wahai Tuhanku, ini muhtajun, aku itu butuh kepada apapun yang engkau bawa akannya kepadaku dari kebaikan apapun, min indika, kebaikan yang ada di sisimu. Sawa'un akana hadzal khairu ta'aman aw syaraban aw ghairahu. Sama saja adalah ini kebaikan itu bentuknya makanan atau minuman atau selain keduanya. Ini penjelasan Syekh Tantawi panjang ya. Jadi doa Nabi Musa ringan banget. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya butuh kepada kebaikan darimu ya Allah. Cuma kebaikan itu bentuknya bisa makanan, minuman, tempat tinggal, dan semuanya. Bisa dimasukkan semuanya. Fa'anta wahdaka alladhi ta'lamu ta'bi khalala safarit tawil. Maka engkau wahdaka, cuma engkau. Fa'anta wahdaka. Maka engkau ya Allah, wahdaka, cuma engkau saja. Alladhi ta'lamu, zat yang mengetahui.
Atau ta'lamu khitab ini ya. Maka bermula engkau wahdaka sendiri engkau itulah alladzi ta'lamu yang engkau tahu. Ta'bi akan lelahnya aku khilala safarit tawil di sela-sela perjalananku yang panjang yang jauh. Wa ta'lamu anni laisa ma'i ma huwa daruriyun li hayati. Engkau tahu ya Allah bahwa sungguhnya aku tidak adalah bersamaku itu sesuatu itu darurat untuk kehidupanku. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Makanan nggak ada, tempat tinggal nggak ada kan. Kita sudah melakukan perjalanan panjang demi menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Sesudah Nabi Musa berdoa, ternyata doa beliau langsung terkabul. Ini benar-benar sangat cepat nih. Nggak pakai jeda. Doa yang ini cepat banget terkabul. Wastajaballahu ta'ala doa abdihi Musa. Dan mengabulkan oleh Allah Ta'ala akan doa hambanya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Wa arsala ilaihil faraja sari'an. Mengirim oleh Allah kepadanya Nabi Musa akan kelonggaran dalam keadaan cepat. Sangat cepat ketika itu Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Yushiru ila hadal faraji ba'da hadad du'ai qauluhu azza wa jalla. Mengisyarahkan kepada ini kelonggaran dari Allah sesudah ini doa oleh firman Allah azza wa jalla. Jadi firman Allah sesudah ini menggambarkan cepatnya Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Faja'athu ihdahuma. Langsung kan pakai fa lagi. Sesudah Nabi Musa berdoa tadi faja'athu maka datang kepadanya Nabi Musa ihdahuma oleh salah seorang dari kedua perempuan tadi. Tamshi alastihya yang berjalan ianya perempuan dalam keadaan malu-malu. Nah, di sini nanti juga Syekh Tantawi menjelaskan bahwa sifat malu itu memang mestinya dominan pada wanita sepanjang masa. Sifat terbaik yang dimiliki oleh perempuan itu memiliki rasa malu. Sehingga terhindar dari melakukan keburukan. Ya kan? Faja'athu maka datang kepadanya Nabi Musa ihdahuma oleh salah satu dari dua perempuan tadi. Tamshi dalam keadaan berjalan ia jalan kaki. Alastihya dalam keadaan malu-malu. Qalat berkata ianya perempuan, dianya putri. Ini beliau juga luar biasa. Ini kan menunjukkan kecerdasan. Cerdas nih perempuan berbicara langsung ke intinya. Nggak bertele-tele. Nggak ada omong merayu segala macam. Nggak ada langsung ke inti pokok. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapakku mengundang ia akan engkau. Memanggil ia akan engkau liyajziyaka. Agar dia membalas kepadamu ajra ma upah sesuatu yang telah engkau memberi minum bagi kami. Nah, pendek banget ya. Ini ucapan salah seorang putri tadi. Falamma ja'ahu maka manakala ini langsung cerita singkatnya. Falamma ja'ahu manakala datang ianya Nabi Musa akannya bapak putri tadi. Wa qassa alaihil qasasa menceritakan oleh Nabi Musa kepadanya bapak putri tadi al-qasas akan cerita beliau, kisah hidup beliau. Kenapa beliau sampai ke Madian? Qala, bapak itu berkata, atau Nabi Syuaib bahasa kita berkata, la takhaf, jangan takut. Engkau jangan takut ya Musa. Najauta minal qaumil zalimin, kamu telah selamat dari kaum yang zalim. Nah. Kemudian Syekh Tantawi melanjutkan. Sudah sejam ini ngaji, insyaallah. Sejam nggak selesai. Wa fil kalami hadfun yufhamu minasya. Dalam kalam dalam firman Allah di atas itu hadfun, ada sesuatu yang dibuang, yufhamu minasya, yang bisa dipahami dari siap. Waqad asyara ilaihil Imam Ibnu Katsir, dan sungguh mengisyarahkan kepadanya yang dibuang tadi oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah biqaulihi, dengan ucapannya Ibnu Katsir. Bagaimana Ibnu Katsir menerjemahkan atau memaknai ayat ini? Kita lihat. Ada cerita singkat di sana ya kan, tapi kita paham. Sesudah Nabi Musa menolong dua perempuan tadi, tentunya perempuan itu langsung pulang ke rumahnya. Kan tumben nih. Biasanya pulangnya telat, antri lama banget. Kok tiba-tiba udah cepat banget pulang? Orang tuanya pasti bertanya, kenapa cepat banget pulangnya? Dan pasti putrinya akan menceritakan apa yang terjadi. Bisa dipahami. Lamma raja'atil mar'atani, ini kata Ibnu Katsir. Lamma raja'atil mar'atani, manakala kembalilah oleh kedua perempuan tadi, siraan dalam keadaan cepat, bil ghanami dengan membawa ternak-ternaknya, ila abihima kembali ke bapak keduanya, angkaraha lahuma.
Wa maji'ahuma sari'an, mengingkari oleh bapak akan keadaan keduanya dan akan kedatangan keduanya dalam keadaan cepat. Jadi tumben kamu kok cepat banget pulangnya, nggak biasa. Fasa'alahuma an khabarihima. Maka bertanya oleh bapak kepada kedua putrinya tentang berita keduanya. Kenapa kamu cepat pulang? Faqassata alaihima fa'alahu ma'ahuma Musa. Maka berceritalah oleh dua putri tadi kepada bapak akan apa yang telah memperbuat akannya bersama keduanya oleh Musa alaihissalam. Nah, itu ceritanya kan. Jadi dua putri tadi menceritakanlah pertolongan seorang laki-laki yang namanya Musa telah menolongnya hingga bisa pulang cepat. Faba'asa ihdahuma ilaihi, maka mengirim oleh bapa akan salah satu dari keduanya ilaihi kepadanya Nabi Musa litad'uwahu, agar memanggil ianya anak putri tadi akan Musa ila liqai abiha, untuk menemui bapaknya. Nah, ini bapak putri itu juga orang yang sangat baik kan, nggak lupa kepada kebaikan orang lain. Begitu anaknya ditolong, beliau langsung berpikir untuk membalas kebaikan orang lain. Memang selalu begitu kan. Ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya mesti kebaikan. Enggak datang cepat, ya lambat pasti akan datang. Setiap kebaikan itu pasti ada balasannya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datang kepadanya Nabi Musa oleh salah satu dari kedua putri tadi. Tamshi dalam keadaan berjalan kaki, 'ala istihya dalam keadaan malu-malu, maknanya masyal harair, akan sebagai berjalannya orang yang merdeka. Jadi maknanya orang yang merdeka itu biasanya memiliki rasa malu. Zaman dulu kan ada orang merdeka, ada budak kan. Ciri-ciri orang merdeka itu memiliki sifat malu, punya harga diri, punya muru'ah, nggak ngomong sembarangan. Nah, itu maksud. Artinya beliau berjalan sopan, berbicara juga sopan. Summa qala al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi hadzal rajuli. Dan sungguh berselisihlah oleh para mufasir tentang ini laki-laki. Laki-laki tadi siapa? Bapak kedua perempuan tadi itu siapa? Khilaf para mufassirin. Man huwa? Siapakah dianya laki-laki? Ala aqwali. Dianya laki-laki itu di atas beberapa pendapat. Ahaduha, salah satunya, annahu Syu'aibu alaihi salam. Ada yang menyatakan beliau itu Nabi Syu'aib. Pendapat pertama. Nabi Syu'aib alladzi arsalahullah ila ahli Madyana. Nabi Syu'aib yang mengutus akan beliau oleh Allah Ta'ala kepada penduduk Madian. Wa hadha wal masyhur 'inda katsirin. Ini pendapat yang masyhur menurut kebanyakan mufassirin ya. Beliau Nabi Syu'aib. Masya Allah, ini memang harus banyak kopi. Ustadz Ambum ya, harus banyak kopi ini, soalnya udah larut. Saya baru selesai pengajian di musola tadi. Dan pulang ingat kitab ini. Biar nggak ngantuk. Masya Allah. Kita lanjutkan. Yang lain teman-teman jangan lupa ngopi. Waqala akharun, berkata oleh mufassir yang lain. Cuma sayangnya kopinya online ya. Waqala akharun, berkata ulama tafsir yang lain, balkana ibnu akhi Syu'aiba, bahkan ada ianya laki-laki itu ibna. Itu putra dari saudara Nabi Syu'aib, bukan Nabi Syu'aib sendiri ini. Tadi kan ceritanya wa abuna syekhun kan, enggak disebut nama. Wa abuna syekhun kabir, bapak kami itu kakek yang udah tua renta. Nah, kan enggak disebut langsung Syu'aib. Kalau disebut mungkin enggak terjadi khilaf, karena enggak disebut makanya terjadi khilaf. Wakila, dan ada juga pendapat lain menyatakan rajulun mu'minun min ali Syu'aiba. Beliau tadi itu seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Nabi Syu'aib alaihissalam, bukan Nabi Syu'aib. Ternyata banyak pendapat. Itu cowok benar harus peka itu. Kalau butuh bantuan langsung dibantu dan tidak ada neko-neko, langsung ke inti. Enggak menggoda, enggak pengen cari perhatian caper. Itu enggak boleh cowok seperti itu kan. Masya Allah. Hana kutuso. Sanggup sampai sembuh. Insya Allah sabar kalau sanggup ya. Saya juga jarang tidur malam. Oke. Jadi laki-laki yang menolong perempuan itu jangan ada maksud apa-apa di baliknya. Memang kalau pengen nolong, nolong aja.
Nah, inilah Nabi Musa kan, laki-laki sejati. Summa qala, kemudian berkata oleh Ibnu Katsir rahimahullah, apa kata beliau? Summa minal muqawi likaunihi laisa bisyu'aib annahu law kana iyyahu la ausyaka ayyunassa ala ismihi fil Qur'ani huna. Kemudian sebahagian dari yang menguatkan bagi keadaannya laki-laki itu bukan Nabi Syuaib, ini kata Ibnu Katsir, pendukung bahwa laki-laki tadi bukan Nabi Syuaib, itu annahu, wa sungguh hal dan sya'an, law kana iya. Jikalau ada ianya laki-laki itu iyanya, iyahu, Nabi Syuaib. La ausyaka, sungguh hampirlah bahwa ayunasa bahwa dinaskah, disebutkan secara jelas alasmihi di atas namanya laki-laki fil Qur'ani di Quran huna di sini. Mestinya, nah, kalau memang itu Nabi Syuaib sangat pantas untuk namanya disebut kan? Ya disebut. Tapi di sini nggak disebut. Wa abuna syaikhun kabir tadi. Itu kata Ibnu Katsir menguatkan bahwa laki-laki itu bukan Nabi Syuaib. Ya. Tapi yang populer memang seperti itu. Seolah-olah Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Itu yang populer. Insya Allah. Dipanjang banget nih. Rekaman suka error Ustaz. Tadi saya sudah baca sekitar 15 menit. Lupa tekan tombol rekam. Ada yang lewat. Wa ma jaa fi ba'dil ahadisi min at-tasrih bi dzikrihi fi qissati Musa lam yasiha isnadu. Dan belum lama yang datang ia dalam sebagian hadis. Minat tasrih dari menjelaskan bidzikrihi dengan menyebutnya Syuaib dalam kisah Nabi Musa itu tidak salah oleh sanadnya hadis. Memang banyak hadis yang menceritakan bahwa laki-laki itu memang Nabi Syuaib. Tapi hadisnya semuanya sanadnya lemah. Itu kata Ibnu Katsir kan. Nah, yang sebelumnya sudah ada di YouTube. Bacaan 1-2 sudah ada. Bacaan ketiga dalam proses lama saya upload. 3 jam belum selesai. Internet lambat. Dan rekamannya nggak tahu ini gede banget hasil rekamannya Ustaz. Kalau 2 jam itu 2 GB. Lama. Sabar Ustaz, mungkin besok udah tayang ya. Wal makna dan bermula makna. Nah, kita simpulkan makna ayat di atas. Walam yatul, tala yatul walam yatul intidharu Musa alaihissalam lil khairi alladhi iltamasahu min khaliqih. Dan tidak lamalah oleh penantian Nabi Musa alaihissalam lil khairi alladhi bagi kebaikan-kebaikan yang meminta ia akannya kebaikan dari penciptanya azza wa jalla. Faqad ja'athu ihdal fatatainil lataini. Maka datang kepada Nabi Musa oleh salah satu dari 2 putri tadi, putri yang saqa yang telah memberi minum ia untuk keduanya. Artinya begini, tidak lama sesudah Nabi Musa menolong, tidak lama sesudah Nabi Musa berdoa, langsung datang balasan kan? Datanglah salah seorang putri tadi. Wahia tamshi masyatal fatatit tahiratil fadilatin naqiyati. Dan dianya putri tadi itu berjalan, ia akan sebagai berjalan seorang pemudi yang suci. Al-fadilah, pemudi yang memiliki kelebihan an-naqiyah, pemudi yang bersih jiwa raganya. Enggak ada neko-neko, enggak ada kelihatan neko-neko. Mana jalannya enggak lenggak-lenggok segala macam. Normal lah ya kan, sopan. Nah, allati yaksuhal haya, perempuan yang memakaikan kepadanya oleh rasa malu. Mana memakaikan perempuan yang memiliki rasa malu. Wal ihtisyam, perempuan yang memakaikan akannya oleh kehormatan. Sya'nan nisa'i salihah, sebagaimana perilaku wanita-wanita yang soleh. Artinya putri tadi kelihatan soleh lah, ya kan? Berjalan normal, sopan. Nah, itu. Berjalan beliau. Masya Allah. Ya, dibagi-bagi Ustaz. Biar YouTube gundul mantul nih. Nggak diketahui orang nih. Nggak ada pemirsanya. Ja'athu litakula lahu kalaman muhaddada la khudu'a fihi walal tiwa'a. Ya. Datang ianya putri kepada Nabi Musa litakula. Agar mengatakan ia baginya Nabi Musa kalaman muhaddada. Kalam yang terbatas. La khudu'a fihi, yang tidak ada ketundukan. Mana tidak ada ketundukan? Apa bahasa kita ya? Nggak ada pakai lemah gemulai segala macamnya. Nggak menggoda. Itulah khudu. Ya. Nah, bagaimana terjemahan Indonesia yang bagus? Datang ianya putri kepada Nabi Musa litakula agar mengatakan ia baginya Nabi Musa kalaman muhaddadan, kalam yang terbatas, kalam yang jelas. La khudu afih walal tiwa, yang tidak ada khudu dalamnya kalam, nggak ada pula berlipat-lipat. Iltiwa itu bengkok, ya. Jadi ucapannya lurus, nggak ada unsur selain inti pokok.
Kadang begini maksudnya, gambaran. Kadang perempuan kalau berbicara kan banyak, itulah menggoda segala macam. Ini enggak ada godaan-godaan. Walaupun Nabi Musa kelihatan gagah banget, ini perempuan tidak menggoda Nabi Musa, enggak. Dia langsung bicara inti pokok. Apa katanya? Inna abi yad'uka. Sesungguhnya bapakku dia mengundangmu lil huduri ilaih untuk hadir kepada bapak. Liyajziyaka ajra ma sakaita lana, agar membalas ia kepadamu akan upah apa yang telah engkau beri minum untuk kami. Liyukafi'aka ala sakika lana dawabana. Artinya agar membalas ia akan engkau di atas memberi minum engkau bagi kami akan hewan-hewan. Bapakku mengundang kamu, pengen membalas kebaikanmu. Itu intinya. Sesudah putri itu mengatakan itu, bagaimana tindakan Nabi Musa? Wastajaba Musa alaihissalam lida'wati abiha. Dan menerima oleh Nabi Musa alaihissalam lida'wati abiha. Bagi undangan bapaknya. Nabi Musa, oke. Wazahaba ma'aha lilliqa'i. Dan pergi ianya Nabi Musa bersama perempuan tadi lilliqa'ihi untuk menemuinya bapak. Nah, datanglah beliau untuk menemui bapak. Pulang. Ini di sini ada panjang cerita kan. Dalam kita lain juga sering kita dalam proses perjalanan itu perempuan itu udah jalan di depan, ya kan? Kemudian Nabi Musa bilang, kamu jangan di depan, ya kan? Takut merusak pandangan di belakang, di belakang. Nah, nanti kita lihat ada di sini. Menjaga pandangan itu penting, karena pandangan itu sahmun masmum min sihami iblis kan, panah beracun. Nah, yang kita pikirkan biasanya yang kita lihat. Falamma ja'ahu, manakala datang ianya Nabi Musa akannya bapak, ketemu bapak tadi. Falamma wasala Musa ila dzalika rajulis saleh, maka manakala sampailah oleh Nabi Musa kepada demikian laki-laki yang soleh yang sudah tua, wa qassa alaihil qasas, apa maknanya? Wa qassa Musa, menceritakan oleh Nabi Musa ala dzalika syekhil kabir, kepada itu kakek-kakek yang udah tua, ma hadasalahu, apa yang terjadi baginya Nabi Musa qabla liqaihi, sebelum bertemunya kakek tadi atau sebelum bertemunya syekh tadi, min qatlihi lirajulin min syi'ati Fir'aun, dari membunuhnya Nabi Musa bagi seorang laki-laki dari golongan Fir'aun. Li'annahu i'tada ala madlum, karena laki-laki tadi melampaui ia kepada orang yang dizalimi. Artinya beliau menceritakan kisah beliau membantu seseorang kemudian enggak sengaja sampai mati ya, ditonjok sampai mati. Wa min khurujihi min Misra, beliau menceritakan dari keluar beliau dari kota Mesir. Khaifan yatarakabu, dalam keadaan takut mengintip-ngintip. Mutawajjihan ila ardi Madian, beliau mengarah ke bumi Madian, beliau ceritakan semuanya. Falamma sami'a syekhul kabiru ma qassahu Musa, maka manakala mendengar oleh syekh yang sudah tua tadi akan apa yang telah menceritakan akannya oleh Nabi Musa alaihi salam alaihi kepadanya. Qala lahu mutma'innan, berkata ianya syekh bagi Nabi Musa dalam keadaan menenangkan. Wa ba'isan lil amani fi qalbi, dalam keadaan mengirimkan bagi keamanan dalam hatinya Nabi Musa. Maknanya, kakek tadi, katakanlah Nabi Syuaib, beliau mengatakan perkataan yang membawa kedamaian, perkataan yang membuat Nabi Musa merasa aman, nyaman. Ya. Apa katanya? Ya Musa, wahai Musa, la takhaf min Fir'aun wa qaumih. Janganlah kamu takut dari Fir'aun dan kaumnya. Faqad anjakallah, sungguh telah menyelamatkan akan engkau oleh Allah Ta'ala dari mereka. Wa min kulli dhalim, dan dari setiap orang yang zalim. Wa anta ya Musa, engkau wahai Musa al-ana sekarang fi ardi Madian, di bumi Madian. Allati la sultana, bumi yang tidak ada kekuasaan bagi Fir'aun. Wala liqaumihi, tidak pula bagi kaumnya Fir'aun alaiha, di atasnya bumi. Engkau sudah berada di tempat yang aman wahai Musa. Wala yusibaka wa anta fi ardina ayyusu'in au adza, dan tidak akan menimpa kepadamu padahal engkau berada di bumi kami, ayyu fa'il yusiba, dan tidak akan menimpa akan kamu padahal kamu berada di bumi kami oleh ayusu, oleh apapun keburukan, au adzan, atau apapun penderitaan. Kamu sudah berada di tempat yang aman karena ini berada di luar kekuasaan Firaun. Ini kalimat yang sangat menenangkan ya. Kita dalam ketakutan, telah membunuh orang, ya kan? Perlu tempat yang aman. Wala syakka anna hadhil kalimatit thayyibati minasy-syekhil kabir. Tidak diragukan lagi bahwa sungguh ini kalimat-kalimat yang baik dari syekh tadi. Kana laha asaruhal hasan. Adalah baginya kalimat itu pengaruhnya kalimat yang baik ala qalbi Musa, kepada hati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jadi tenang. Jadi menenangkan Nabi Musa. Kenapa? Li'annaha sadarat min lisanin shadiq. Karena kalimat itu terjadi ia dari lidah yang jujur. Ila insanin,
yang menyampaikan orang yang jujur baik, disampaikan ila insanin kepada manusia, qala Allah yang berkata oleh Allah Ta'ala pada persoalannya insan, wastana'tu kali nafsi. Aku memilih akan engkau untuk diriku. Nabi Musa juga manusia pilihan, yang tadi juga kakek-kakek tadi bahasa kita ya. Nah, Syekh Kabir juga ucapannya sangat lembut, menenangkan. Pas ini kan. Orang baik ketemu orang baik. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad sudah. Ya, insya Allah ya kan? Kita lanjutkan cerita ini panjang cerita. Insya Allah 2 jam ceritanya udah habis. Oke, kita lanjutkan. Ini cerita Masya Allah pelajaran banyak banget. Summa yaqusul Qur'anu bi uslubihil baligh. Kemudian menceritakan oleh Quran dengan gayanya yang indah, yang balik, yang penuh balaghah. Ma asyarat bihi ihdal fatayata ini akan sesuatu yang mengisyarahkan dengannya sesuatu oleh salah satu dua putri tadi ala abiha kepada bapaknya yang sudah tua. Az-Zaki, bapaknya yang cerdas, dzil firasati wal fatanah, yang memiliki firasah dan kecerdasan. Fayaqulu, maka berkatanya. Jadi selanjutnya Al-Quran menceritakan bagaimana perempuan ini melaporkan kepada bapaknya. Perempuan ini memberikan ide kepada bapaknya untuk mengangkat Nabi Musa sebagai karyawan. Bahasa kita ya. Sebagai pekerja. Kita lihat. Ya, Insya Allah. Salam kenal. Ahfa Al-Mufid. Ya, salam kenal juga. Akhi Alfa Al-Mufid ya. Insya Allah. Oke. Jadi seseorang itu cerdas itu kelihatan dari ucapannya. Kelihatan dari ucapannya. Ini kita lihat. Salah satu dari dua putri ini sangat cerdas. Qalat ihdahuma. Berkatalah oleh salah satu keduanya, dua putri tadi. Ini kemungkinan besar salah satu keduanya, yaitu salah satu yang dikirim untuk menemui Nabi Musa. Kan ada dua tuh. Jadi salah satu putri yang dikirim untuk menemui Nabi Musa, inilah yang berkata kepada Nabi Syuaib. Qalat ihdahuma. Berkatalah oleh salah satu dari kedua putri tadi. Ya abatista ajirhu. Wahai bapakku, pekerjakan olehmu akannya laki-laki. Jadikan dia sebagai pekerja di tempat kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan itu yang kuat lagi amanah. Ini kan luar biasa nih. Jadi beliau memberikan alasan, angkat ini orang jadi pekerja kita. Sebaik-baik orang yang engkau angkat jadi karyawan, jadi pekerja yang kuat lagi yang amanah. Ini berlaku sepanjang masa. Kalau kita pengen cari karyawan, katakanlah kita punya perusahaan, cari yang kawi, kuat, amanah. Ya, kalau kuat doang nggak amanah nggak bisa dipakai. Masya Allah, silakan Ustaz. Afa. Ini Quran menggambarkan kita. Karyawan itu harus kuat. Kalau yang loyo itu nggak bisa. Walaupun amanah nggak bisa diandalkan. Itu kuat banget, tapi pembohong habis bangkrut. Tapi kawiyul amin, kuat lagi amanah. Dan mestinya setiap pemuda, khususnya pemuda Islam, mesti memiliki dua sifat ini. Ini modal pokok dalam hidup. Kuat amanah, Masya Allah. Kemanapun kita pergi, kalau memiliki dua ini, Masya Allah, aman hidup. Kan? Masya Allah. Dan juga pelajarannya di sini. Perempuan itu suka kepada laki-laki yang kuat lagi yang amanah. Ini. Kuat doang nggak amanah, nggak bisa. Capek perempuan. Ya? Kita lihat pelajaran. Banyak pelajaran di sini. Kalau kita mau tafakur, ya kan? Banyak pelajaran yang bisa kita gali. Itulah faedah kasas Quran. Makanya dalam Quran itu banyak banget cerita-cerita. Kalau kita mau merenungkan, Masya Allah. Disarankan untuk membaca kasasul Quran. Khusus cerita-cerita yang ada dalam Quran. Cerita bukan hanya tentang perempuan. Kan? Cuma kitab ini khusus untuk perempuan. Ada kitab lain yang ceritanya umum. Insya Allah khatam ini kita lanjutkan. Qalat ihdal fatataini li abiha. Berkatalah oleh salah satu dari dua putri tadi bagi bapaknya. Ya, cuma salah satu dua putri ini kan nggak jelas siapa. Syekh Tantawi menjelaskan. Wala'allah allati ja'at ila Musa alaihissalam ala istihya. Barangkali saja dianya putri tadi itulah alati. Itulah putri yang datang ya kepada Nabi Musa alaihissalam ala istihya dalam keadaan malu-malu tadi. Ada kemungkinan putri ini putri yang bertemu Nabi Musa. Yang memanggilnya untuk datang ke rumah. Qalat li abiha. Berkata ianya putri bagi bapaknya.
Ya abati sta'jir, wahai bapakku, angkat olehmu dia jadi pekerja. Ya abati, wahai bapakku, utlub min hadzal rajulil gharib. Minta olehmu dari ini laki-laki yang asing. Ayyakuna ajiran indaka. Agar bahwa ada ia menjadi pekerja di sisi engkau. Liurihana. Supaya membantu ia akan kita. Minta birra'i. Dari lelahnya menggembala. Wa min masyakkatil amali kharijal bait. Dan dari susahnya bekerja di luar rumah. Angkat dia. Wahai bapakku jadi bekerja. Masya Allah. Waqad qalat dzalika biwuduhin wastiqamatin. Wastiqamati qasdin. Ya, waqad qalat. Dan sungguh berkata ianya putri akan demikian perkataannya biwuduhin dengan jelas. Wastiqamati qasdin dan dengan lurus niatnya. Sya'nal mar'ati salimah sebagai perilaku perempuan yang selamat, yang lurus fitrahnya. An-naqiyatil ardi yang bersih kehormatannya. Al-qawiyati fi syakhsiyatiha yang kuat dalam sosok pribadinya. Maknanya begini. Jadi putri Nabi Syu'aib ini perkataannya jelas. Beliau menyarankan Nabi Musa jadi bekerja di rumah beliau bukan karena ada maksud lain, ya kan? Bukan karena ada maksud lain segala macam, jelas. Angkat dia bekerja di rumah kita. Udah. Kemudian beliau memberikan alasan. Summa allalat talabaha biqauliha. Kemudian memberi alasan oleh putri tadi akan permintaannya dengan ucapan. Beliau memberikan alasan untuk menguatkan pernyataannya. Inna khaira man ista'jartal qawiyal amina. Ini tadi. Sebaik-baik yang engkau angkat jadi pekerja yang kuat lagi, amanah. Artinya. Ista'jirhu liyar'a ghanaman. Pekerjakan olehmu akannya Musa agar menggembala ia akan domba-domba kita. Fa innahu jadirun bihadhil wadhifah. Karena Musa itu sangat layak dengan ini pekerjaan. Layak liquwwatihi karena kekuatannya. Wa amanatihi dan karena amanahnya. Nah, itu kan. Jadi beliau memberikan alasan. Sehingga orang tua beliau tentunya perlu berpikir. Oh ini karena alasannya sangat kuat. Pantas diterima. Saran anaknya pantas diterima. Karena alasannya kuat. Nah. Dan tentunya juga nanti ayah beliau, ayah putri ini akan bertanya, dari mana kamu tahu kalau Musa itu kuat, kalau Musa itu amanah, padahal kamu baru bertemu sebentar. Nah, tentunya ada pertanyaan seperti itu kan? Dan putri tadi mesti harus bisa menjawab. Ini kalau kita takdirkan. Nah, kok baru sekali bertemu sudah tahu itu kuat, itu amanah. Nah. Wa man jama'a fi sulukihi wa khuluqihi bainal quwwati wal amanah kana ahlan likulli khair. Dan barang siapa yang memiliki ia, yang mengumpulkan ia dalam perilakunya dan dalam akhlaknya antara kuat dan amanah, kana ahlan. Ada ianya orang itu ahli, itu layak. Likulli khairin bagi setiap kebaikan. Wa mahallan. Ada ianya orang itu menjadi tempat lisiqatin nasibihi bagi kepercayaan manusia terhadapnya. Kepercayaan ala amwalihim atas harta mereka wa aradihim kehormatan mereka. Ini maknanya kan. Setiap orang yang dia kuat dan amanah memang layak untuk mendapatkan kebaikan dan dia pasti akan dipercayai orang untuk menjaga hartanya, menjaga kehormatannya kan. Jangan sampai punya karyawan jadi pengkhianat di rumah kita kan bahaya. Ya, pagar makan tanaman kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah. Apa kira-kira saran dan segala macam berkaitan dengan cerita ini? Ada yang muskil mungkin atau bagaimana, teman-teman? Nah. Oke. Qala Imam Ibnu Katsir, berkata oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah inda tafsirihi ketika tafsirnya Ibnu Katsir lihadhil jumlah bagi ini jumlah. Ma mulakhasu akan ma yang bermula kesimpulannya ma itu. Ini Syekh Tantawi mengutip pendapat Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kitab Nisaun. Tahaddasa anhunnal Quran. Wanita-wanita yang ada dalam Quran. Wanita-wanita hebat dalam Quran. Nah. Apa kata Ibnu Katsir? Qala ghairu wahidin minas salaf. Berkatalah oleh bukan satu orang dari ulama salaf. Apa katanya? Lamma qalat hadhil mar'atu li abiha.
Manakala berkata oleh ini perempuan bagi bapaknya. Ketika anak tadi berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, istajirhu, upahkan olehmu akan Musa. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau upahkan, engkau pekerjakan al-qawiyul amin, yang kuat lagi amanah. Nah, ketika putri Nabi Syuaib mengatakan ini kepada Nabi Syuaib, qala laha, berkata baginya putri abuha oleh bapaknya, wa ma ilmuka bidzalik? Apa itu pengetahuanmu dengan demikian? Maknanya dari mana kamu tahu kalau Musa itu kuat dan amanah? Nah, kan itu ceritanya. Dari mana kamu tahu? Baru ketemu 2 kali. Ternyata pertemuan yang sebentar itu, nah, langsung ketahuan kalau Nabi Musa itu laki-laki kuat dan amanah. Ya, qalat berkata ianya putri tadi. Kenapa saya bilang Nabi Musa kuat katanya? Innahu rafa'a sakhratal lati la yastati'u raf'aha illa adadun minar rijal. Sesungguhnya laki-laki atau Musa itu rafa'a telah mengangkat dia akan batu. Batu yang tidak mampu akan mengangkatnya kecuali oleh sekumpulan dari laki-laki. Itu batu di atas sumur itu diangkat sendiri oleh Musa. Nah, itu saya tahu beliau kuat. Wa innahu hina ji'tu ma'ahu. Dan sesungguhnya Musa ketika saya datang bersamanya, taqaddamtu amamahu, saya maju di depannya. Ketika saya pulang menjemput beliau menuju ke rumah kita, saya di depan. Saya berada di depan Musa. Li'adami ma'rifatihi bittariqi ila baitina, karena tidak tahunya Musa dengan jalan menuju rumah kita. Makanya saya di depan, Musa di belakang. Faqala li, maka Musa berkata bagi saya, kuni min warai. Adalah kamu itu di belakangku. Kamu di belakang saja supaya saya, kalau dalam kitab lain digambarkan kan, supaya Nabi Musa tidak memperhatikan perempuan dari belakangnya, melihat lenggak-lenggok jalannya, kan menggoda juga itu kan. Nabi Musa sangat waspada dan hati-hati. Kamu di belakang saya. Fa idza akhta'tu tariqa fa ashiri. Apabila saya tersalah akan jalan fa ashiri, maka tunjukkan olehmu bi isyaratin, dengan satu isyarah, a'rifu biha tariqa sahih, yang saya tahu dengan isyarah itu akan jalan yang benar. Fa asiru fihi, maka saya pun berjalan dalamnya jalan. Nanti tinggal kasih kode aja, kalau salah jalan kasih tahu ke kanan, ke kiri gitu kan. Masya Allah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu amanah. Enggak cari kesempatan dalam kesempitan. Manusia sekarang aneh-aneh kan, baru nolong dikit. Nah, itu. Jadi ketika putri Nabi Syuaib mengatakan itu kepada bapaknya dan alasannya sangat kuat, Nabi Syuaib menerima. Wastajaba syekhul kabiru limaktarahathu ibnatuh, dan mengabulkan atau menerima oleh syekh tadi bagi apa yang meminta akannya oleh putrinya. Beliau setuju. Wa ka'annahu qad sya'ara bisidqi 'atifatiha. Dan seolah-olahnya bapak, kita maknai bapak aja, syekh ini kan syekh kabir bapak. Seolah-olah bapak tadi qad sya'ara, sungguh merasakan ya dengan jujur perasaan anaknya. Benar ini perasaan anak. Wa taharati maqsadiha, dan dengan suci tujuannya. Tujuan anaknya baik gitu kan. Supaya ada yang bekerja. Wa salamati fitratiha, seolah-olah beliau merasakan dengan selamat fitrahnya. Fawajjaha kalamahu ila Musa alaihissalam, maka mengarahkan ianya bapak akan ucapannya kepada Nabi Musa alaihissalam, qailan, sambil berkata, ya Musa. Nah ini, selanjutnya Allah menggambarkan apa ucapan Syuaib atau Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Ya. Nah, ini banyak lagi pelajaran baru di sini. Apa kata Nabi Syuaib? Kita sebut Nabi Syuaib aja, kita ambil pendapat masyhur. Inni uridu an unkihaka ihda benatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah hijaj. Sesungguhnya aku itu uridu, aku kepengen bahwa aku nikahkan akan engkau hai Musa akan salah satu dari 2 putriku yang ini. Ala an ta'jurani, ini maharnya. Atas bahwa engkau bekerja kepadaku samaniyah hijaj, 8 tahun. Aku pengen menikahkan salah satu putriku dengan engkau, dengan mahar engkau bekerja di rumahku 8 tahun. Ini juga pelajarannya luar biasa ini. Mahar zaman dulu 8 tahun kerja. Kita bisa membayangkan kan, kalau MR sekarang berapa sebulan, misalkan 4 juta. Setahun 48 juta. 48 juta kali 8 tahun. Nah, itulah mahar. Setengah M mahar. Fa'id atmamta asyran famin indik. Maka jika engkau menyempurnakan akan 10, maka dari sisimu. Jadi Nabi Syuaib ini menawarkan 2. Maharnya 8 tahun kerja atau 10.
Wa ma uridu an asyukka alaik, dan tidaklah aku bermaksud aku membuat sukar kepadamu hai Musa. Satajiduni insyaallahu minas solehin. Nanti engkau dapati akan aku insyaallah sebahagian dari orang yang soleh. Ketika engkau bekerja kepadaku, nanti engkau akan melihat aku tidak akan memberatkanmu. Nah, Masya Allah, coba saya lihat berapa halaman lagi ya. 1, 3, 4, 5, 7, 7 halaman lagi. Nggak selesai kayaknya. Nggak mau jam 2. Masya Allah. Baca dikit lagi. Nah, ya. Bagaimana makna ayat tadi? Qala Asy-Syekhul Kabir, berkata oleh Syekh yang tadi ya. Li Musa, bagi Nabi Musa, mustajiban liqtirahib nanti, dalam keadaan mengabulkan bagi permintaan anaknya. Karena anak beliau minta agar Nabi Musa kerja di rumah, bapaknya Nabi Syuaib menyatakan, "Ya Musa, wahai Musa, ini uridu an uzawwijaka ihdabnatayya hatain." Wahai Musa, sesungguhnya aku kepengen aku nikahkan akan engkau akan salah satu dari dua putriku ini. Ini kelihatan salah satu ya yang tadi. Yang tadi memberi ide. Yang tadi memberi ide, yang tadi memanggil Nabi Musa. Kayaknya salah satu itu kan. Itu putrinya. Nah ini. Wala'allahu arada, dan barangkali saja Nabi Syuaib tadi arada bermaksud ia biihdahuma, bermaksud ia dengan salah satu dari keduanya. Itu tilkallati qalat lahu, itulah perempuan yang berkata ya baginya Nabi Syuaib. Yang berkata ya abatis ta'jirhu kan. Jadi yang mau dinikahkan dengan perempuan ya kasih ide ke Nabi Syuaib. Kenapa? Kenapa dengan perempuan yang itu mau dinikahkan? Li syu'urihi. Karena merasakannya Nabi Syuaib. Wahwa zakiyul fatin. Dianya Nabi Syuaib itu seorang yang cerdas kan? Zaki, cerdas, fatin, cerdas juga. Wal abul atu, beliau itu seorang bapak yang penuh kasih sayang. Al harisu ala rohati binatih, yang sangat kepengen terhadap ketenangan, kebahagiaan anaknya. Nah, beliau paham kan? Bi anna hunaka atifatun syarifatun tammat baina qalbi ibnati. Bahwa di sana itu ada perasaan atifah. Apa kita artikan? Hati yang mulia atau perasaan yang mulia, tamat yang sempurna ya antara hati anak perempuannya. Wa baina hadzal rajulil qawi, dan di antara ini laki-laki yang kuat, yang amanah. Bahwa yaitu Musa alaihissalam. Jadi seolah-olah Nabi Syuaib kayak merasakan ya, kayak merasakan bahwa anaknya memang tertarik juga kepada laki-laki yang kuat lagi amanah. Dan semua perempuan, mudah-mudahan sepanjang masa, menyukai laki-laki yang kuat, gagah kan? Gagah, amanah lagi, Masya Allah, barang langka ini. Jadi Nabi Syuaib merasakannya, kemudian Nabi Syuaib memang pengen menikahkan Nabi Musa dengan salah satunya tadi. Jadi di sini kata Syekh Tantawi banyak banget pelajarannya. Ya, banyak banget pelajarannya. Sebelum saya baca, saya jelaskan sedikit. Bahwa nggak ada salahnya bagi seorang ayah yang memiliki anak perempuan untuk mencarikan jodoh yang baik kan. Mencarikan jodoh yang baik itu memang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang ayah. Supaya jangan sampai anaknya salah jodoh, kasihan. Apalagi anaknya baik, soleh kan. Carilah laki-laki yang baik, soleh, kuat, dan amanah. Nah. Wa fi hadhil ayati ma fiha minal isyarah, dan dalam ini ayat itu mah yang ada ia dalamnya ayat. Apa itu? Minal isyarati ila raghabatil mar'ati shalihah, daripada tertariknya perempuan yang soleh fi rajuli soleh pada laki-laki soleh. Sudah sepantasnya perempuan soleh itu harus cari laki-laki yang soleh. Itu isyarah ayat. Wa ila annahu min sya'nil aba'il uqala, dan kepada bahwa sungguh hal dan sya'an sebahagian dari sifat bapak yang berakal itu ayu hakiku, bahwa mewujudkan oleh mereka hadir raghbata syarifah, akan ini keinginan yang mulia. Ini juga isyarah ketika seorang anak pengen dapat jodoh yang soleh, mestinya kalau bisa seorang ayah juga mewujudkan keinginan anaknya. Itu isyarah dari ayat. Sebagaimana Nabi Syuaib mewujudkan keinginan anak perempuannya. Dan ini terjadi sepanjang masa. Banyak kisah-kisah yang seperti ini. Ini antara lain. Ini saya baca satu alinea lagi. Qala Imam Syaukani, berkata oleh Imam Syaukani rahimahullah, inda tafsirihi, ketika menafsirkannya Syekh Syaukani lihadil ayatil karimah, bagi ini yang mulia, ayat yang mulia. Apa kata Syekh Syaukani?
Fi hadhil ayati jawadu masyru'iyyati ardi waliyil amri laha 'ala rajuli. Dalam ini ayat itu boleh jawadu masyru'iyyah. Itu kebolehan disyariatkan menawarkan wali urusan bagi perempuan atas laki-laki. Ini panjang mudhaf ilaih. Dalam ini ayat itu ada kebolehan. Boleh masyru'iyyati. Atau begini, wa fi hadhil ayati jawadun masyru'iyyatu ardi. Dua kali khabar. Dalam ini ayat itu ada kebolehan. Itu disyariatkan menawarkan wali urusannya si perempuan kepada laki-laki. Artinya dari ayat ini menunjukkan seorang wali perempuan. Karena perempuan kan nggak boleh menikah sendiri. Boleh seorang wali perempuan menawarkan anaknya kepada laki-laki baik. Boleh. Wa hadhihi sunnatun sabitatun fil Islam. Dan ini sunnah yang berlaku dalam Islam. Bahkan arada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ibnatahu. Dan sungguh telah menawarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan putri beliau, yakni Hafsah. Pernah kan Hafsah sudah meninggal suaminya? Sayyidina Umar menawarkan ala Abi Bakrin Siddiq kepada Abu Bakar Siddiq, summa ala Utsman bin Affan kepada Utsman. Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar menawarkan untuk menikahkan anaknya. Tapi Abu Bakar nggak mau, datang kepada Utsman untuk menikahkan anaknya, menikah dengan anaknya Hafsah, nggak mau juga Utsman. Akhirnya justru dapat yang lebih baik dari keduanya, yaitu dinikahi oleh Nabi kan. Kapan ini terjadi? Ba'da wafati zaujiha, sesudah wafat suaminya. Kita punya anak udah janda nih, cari jodohnya itu biar selamat kan, biar nggak macam-macam kan, bahaya juga. Jadi laki-laki butuh istri, istri butuh perempuan, juga butuh suami. Illa annahuma i'tadzara. Cuma melainkan bahwa sungguh keduanya Abu Bakar dan Utsman itu i'tadzara. Minta maaf keduanya, memberi alasan nggak siap katanya kan. Fatazawwajahan Nabi, maka menikahkan akannya Hafsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam takriman laha, untuk memuliakan bagi Hafsah, wali abiha, dan untuk memuliakan bapaknya Hafsah, yakni Umar bin Al-Khattab. Nah, akhirnya dinikahkan oleh Nabi. Ini kita titik sampai di sini. Ya, udah lemas juga kita. 1 jam 40, hampir 2 jam nih. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Saya titik di sini, kita ngobrol sebentar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Nah, itulah teman-teman, ini masih sekitar berapa? 7 halaman. Malam besok insya Allah.